Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi materi kami yang berjudul Persediaan Isu Penilaian Tambahan. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ella Humaira selaku moderator dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Syahlani. Perkenalkan, nama saya Ega Priscila Rumapea. Perkenalkan, nama saya Endang Maesari Tanggang. Baiklah, materi pertama tentang nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto LCNRV akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang materi tersebut, kita harus tahu dulu apa itu LCNRV. LCNRV adalah keadaan di mana sebuah perusahaan meninggalkan prinsip biaya historis ketika utilitas masa depan atau kemampuan menghasilkan pendapatan dari aset turun di bawah biaya aslinya. Seperti dalam pembahasan materi kelompok kami, persediaan dicatat sebesar biaya perolehan. Namun, jika persediaan turun nilainya sampai ke tingkat di bawah biaya aslinya, maka harus beralih dari prinsip biaya historis. Apapun alasan penurunan ini, perubahan tingkat harga, baik kerusakan dan lain-lain, perusahaan harus menurunkan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto untuk melaporkan kerugian ini. Apa sih nilai realisasi neto itu? Nilai realisasi neto atau Net Realizable Value NRV merupakan estimasi harga jual dalam keadaan bisnis normal dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya untuk melakukan penjualan yang dapat diprediksi secara layak. Jumlah tersebut dikurangi dengan margin laba normal untuk mendapatkan nilai realisasi bersih dikurangi margin laba normal. Untuk mengilustrasikannya, diasumsikan bahwa Manderchorp memiliki persediaan yang belum selesai dengan biaya perolehan sebesar Rp1.000. Estimasi biaya penyelesaian sebesar Rp50 dan estimasi biaya penjualan sebesar Rp200. Maka nilai realisasi neto adalah sebagai berikut. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memasukkan nilai persediaan yang belum selesai sebesar Rp1.000. Kemudian masukkan perkiraan biaya penyelesaian sebesar Rp50 dan masukkan perkiraan biaya penjualan sebesar Rp200. Kemudian jumlahkan perkiraan biaya penyelesaian dan perkiraan biaya penjualan, yaitu Rp50 ditambahkan dengan Rp200. Hasilnya adalah Rp250. Hasil tersebut adalah pengurang dari nilai persediaan yang belum selesai. Maka nilai realisasi bersih adalah Rp1.000 dikurang dengan Rp250, menjadikan hasilnya Rp750. Perusahaan melaporkan persediaan sebesar nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto atau lower of cost or net realizable value atau LSNRV pada setiap tanggal pelaporan. Lower of cost or net realizable value LCNRV atau biaya terendah atau nilai realisasi bersih. Pencatatan persediaan dicatat berdasarkan biaya yang digunakan untuk persediaan tersebut. Akan tetapi, biasanya persediaan mengalami penurunan nilai karena kerusakan, keusangan, penurunan harga, dan lain-lain yang menyebabkan nilai persediaan juga diturunkan. Oleh karena itu, persediaan dilaporkan pada biaya atau nilai terendah atau nilai realisasi bersih. Materi selanjutnya tentang metode penerapan LCNRV akan dijelaskan oleh Dwi Syahlani. Kepada Dwi Syahlani dipersilahkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metode penerapan LCNRV.
atau Lower Cost Net Realizable Value. Dalam metode penerapan LCNRP ini, kita mengasumsikan bahwa perusahaan menerapkan aturan LCNRP untuk setiap jenis individu makanan. Namun, perusahaan juga dapat menerapkan aturan LCNRP ini kepada sekelompok item serupa atau terkait atau pada keseluruhan persediaan. Misalnya aja dalam industri tekstil kan nggak mungkin menentukan harga jualnya untuk setiap tekstil secara individual. Maka diperlukan penilaian realisasi neto pada semua tekstil yang akan digunakan untuk memproduksi pakaian pada musim tertentu. Kemudian jika perusahaan mengikuti pendekatan kelompok item secara serupa atau terkait, pendekatan total persediaan dalam menentukan LCNRP, kenaikan harga pasar cenderung akan menyaling hapus atau offset penurunan harga pasar. Dalam kebanyakan situasi, harga persediaan perusahaan berdasarkan item per item. Bahkan, peraturan pajak di beberapa negara mengharuskan perusahaan menggunakan basis item individu jika tidak ada kesulitan dalam praktiknya. Selain itu, pendekatan item individu memberikan penilaian terendah untuk tujuan laporan posisi keuangan. Dalam beberapa kasus, perusahaan menilai persediaannya secara keseluruhan ketika perusahaan menawarkan hanya satu produk akhir atau yang terdiri dari berbagai bahan baku yang berbeda. Jika perusahaan menghasilkan beberapa produk akhir, maka perusahaan dapat menggunakan pendekatan serupa atau terkait sebagai gantinya. Metode manapun yang dipilih, perusahaan harus juga menerapkan metode tersebut untuk kedepannya secara konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Selanjutnya itu materi mengenai mencatat nilai realisasi neto bukan biaya perolehan. Salah satu dari dua metode dapat digunakan untuk mencatat dampak pendapatan dari penilaian persediaan pada nilai realisasi neto. Jadi salah satu metode itu disebut sebagai metode beban pokok penjualan, di mana mendebit beban pokok penjualan untuk menurunkan nilai persediaan ke nilai realisasi neto. Jadi akibatnya itu perusahaan tidak melaporkan kerugian dalam laporan laba rugi karena beban pokok penjualannya sudah termasuk dalam kerugian. Yang kedua yaitu metode kerugian atau loss method, dengan cara mendebit akun kerugian untuk menurunkan nilai persediaan ke nilai realisasi neto. Jadi metode beban pokok penjualan ini menghapus kerugian pada akun beban pokok penjualan. Sementara itu pada metode kerugian menunjukkan kerugian tersebut secara terpisah dari beban pokok penjualan dalam laporan laba rugi dengan mengidentifikasikan kerugian akibat penurunan nilai. Jadi IFRS itu tidak menentukan akun tertentu untuk mendebit penurunan nilai. Jadi penyajian metode kerugian lebih disukai karena jelas mengungkapkan nilai kerugian akibat penurunan nilai realisasi neto persediaan. Materi selanjutnya mengenai penggunaan penyisihan atau cadangan. Daripada mengkredit akun persediaan untuk penyesuaian nilai realisasi neto, perusahaan pada umumnya itu menggunakan akun cadangan yang sering disebut sebagai cadangan kerugian penurunan nilai persediaan. Misalnya aja ini dengan menggunakan akun cadangan dengan metode kerugian. Di sini kita ada contohnya yaitu membuat jurnalnya dengan cara kerugian karena penurunan to NRP sebesar $12.000 di debit dan kreditnya adalah penyisihan untuk mengurangi persediaan to NRP sebesar 12.000. Jadi penggunaan akun cadangan ini menyebabkan perusahaan melaporkan biaya perolehan dan nilai realisasi neto persediaan. Jadi perusahaan melaporkan persediaan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut. Ini adalah contohnya.
persediaan atau pada biaya perolehan sebesar $82.000 dan penyisihan untuk mengurangi persediaan ke nilai realisasi neto sebesar $12.000, maka persediaan pada nilai realisasi netonya sebesar $70.000 didapat dari $82.000 dikurang $12.000, maka hasilnya adalah $70.000. Yang selanjutnya adalah evaluasi aturan LCNRP. Jadi aturan LCNRP ini memiliki beberapa kekurangan secara konseptual. Yang pertama itu perusahaan mengakui penurunan nilai aset dan membebankannya pada periode di mana kerugian tersebut terjadi. Jadi bukan dalam periode di mana aset tersebut dijual. Di sisi lain, perusahaan mengakui kenaikan nilai aset hanya pada saat penjualan. Perlakuan yang tidak konsisten ini dapat mendistorsi data laba. Nah, yang kedua adalah penerapan aturan LCNRP ini menghasilkan inkonsistensi karena perusahaan dapat menilai persediaan pada biaya perolehan dalam 1 tahun dan pada nilai realisasi neto tahun berikutnya. Nah, yang ketiga adalah LCNRP ini menilai persediaan dalam laporan posisi keuangan secara konservatif, tetapi dampaknya pada laporan laba rugi mungkin atau tidak mungkin menjadi konservatif. Laba neto untuk tahun di mana perusahaan menelan kerugian pastinya lebih rendah. Namun demikian, laba neto periode berikutnya mungkin lebih tinggi dari periode normal jika pengurang harga penjualan yang diharapkan tidak material. Nah, kemudian kita akan masuk ke materi dasar penilaian. Jadi, situasi penilaian khusus secara umum persediaan dicatat pada biayanya atau menurut LCNRP itu. Akan tetapi, banyak pihak yang percaya bahwa harga pasar harus selalu didefinisikan sebagai nilai realisasi bersih atau harga jual dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan penjualan. Jadi bukan biaya pengganti untuk tujuan mengaplikasikan aturan LCNRP. Kemudian aturan LCNRP ini dirancang untuk memberikan informasi yang tepat waktu terkait penurunan nilai persediaan. Jadi ketika nilai persediaan menurun, pendapatan terkena dampak di mana penurunan nilai terjadi. Berangkat dari aturan LCNRP ini dapat dibenarkan dalam situasi ketika yang pertama itu sulit untuk menentukan biaya. Yang kedua, item dapat segera dipasarkan pada harga pasar yang berlaku. Dan yang ketiga, unit dari produk dapat ditukarkan. Dua situasi umum di mana nilai realisasi neto adalah aturan umum menilai persediaan. Yang pertama, aset agrikultur atau termasuk aset biologis dan hasil algikultur. Yang kedua, komoditas yang dimiliki oleh pedagang perantara. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya tentang persediaan agrikultur akan dijelaskan oleh Ega Priscilla Rumapea. Kepada Ega dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persediaan agrikultur. Berdasarkan IFRS, pengukuran nilai realisasi neto digunakan untuk persediaan ketika persediaan tersebut terkait dengan kegiatan agrikultur. Secara umum, kegiatan pertanian menghasilkan dua jenis aset agrikultur. Pertama, aset biologis atau diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Aset ini adalah hewan yang hidup atau tanaman seperti domba, sapi, pohon, buah-buahan, atau tanaman lainnya. Yang kedua, hasil agrikultur atau yang dipanen dari aset biologis adalah produk yang dihasilkan aset biologis seperti susu dari kerbau, memetik buah dari pohon. Hasil agrikultur diukur dengan nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau nilai realisasi neto pada saat panen. Setelah panen, pada nilai realisasi neto menjadi biaya perolehan dan aset ini dicatat mirip dengan persediaan lainnya. Untuk mengilustrasikan akuntansi aset agrikultur, pada nilai realisasi neto diasumsikan Bancroft Dairy menghasilkan susu untuk dijual ke daerah pembuatan.
Bancroft memulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2011 dengan membeli 420 ekor sapi perah seharga Rp460.000. Bancroft memberikan informasi terkini terkait dengan pemerahan sapi. Bancroft membuat jurnal berikut untuk mencatat perubahan dalam catatan sapi pemerahan. Aset biologis sapi merah didebit sebesar Rp33.800, laba atau rugi yang belum terrealisasi pendapatan kredit sebesar Rp33.800. Aset biologis sapi perah Rp33.800 dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Laporan aset biologis sapi perah sebagai aset tidak lancar pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau nilai realisasi. Laba atau rugi yang belum terrealisasi sebesar Rp33.800 dilaporkan sebagai pendapatan dan beban-beban lainnya pada laporan laba rugi. Bancroft membuat ringkasan jurnal berikut untuk mencatat susu yang dipanen bulan Januari. Persediaan susu sebesar Rp36.000, laba atau rugi yang belum terrealisasi pendapatan Rp36.000. Dengan asumsi susu dipanen pada bulan Januari dijual kepada pembeli lokal sebesar Rp38.500, Bancroft mencatat penjualan sebagai kas debit sebesar Rp38.500, penjualan di kredit sebesar Rp38.500, harga pokok penjualan debit sebesar Rp36.000, persediaan susu di kredit sebesar Rp36.000. Selanjutnya, komoditas broker atau trader. Umumnya mereka mengukur persediaan pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau nilai realisasi depo. Dengan perubahan nilai realisasi depo akan diakui di laporan laba rugi pada periode saat perubahan terjadi. Tujuan utama pemilikan persediaan ini adalah untuk menjual komoditas dalam waktu dekat dan menghasilkan keuntungan fluktuasi harga. Dengan demikian, nilai realisasi neto adalah pengukuran yang paling relevan dalam industri ini, karena nilai tersebut menunjukkan jumlah yang akan diterima broker trader dari persediaan ini di masa depan. Penilaian dengan menggunakan nilai jual relatif. Suatu masalah khusus timbul jika suatu kelompok yang terdiri dari unit-unit yang berbeda dibeli dengan suatu harga sekaligus dengan pembelian sekerancang. Digunakan ketiga bervariasi dalam satu lump sum pembelian. Selanjutnya, materi metode laba bruto dalam mengestimasi persediaan. Tujuan dasar dari perhitungan fisik persediaan adalah untuk memeriksa keakuratan catatan persediaan perpetual atau jika tidak ada catatan untuk mengetahui jumlah persediaan. Salah satu metode yang dimaksud adalah metode laba bruto. Metode ini digunakan secara luas oleh para auditor dalam situasi di mana hanya diperlukan suatu estimasi atas persediaan perusahaan. Metode ini juga digunakan ketika catatan perusahaan atau persediaan itu sendiri telah musnah akibat kebakaran atau bencana lain. Metode laba bruto didasarkan pada 3 asumsi. Yang pertama, persediaan awal ditambah pembelian sama dengan total barang yang akan diperhitung. Kedua, barang yang belum terjual harus berada di tangan atau harus tersedia. Ketiga, jika penjualan dikurangi biaya, dikurangi dari jumlah persediaan awal ditambah pembelian, maka hasilnya adalah persediaan akhir. Evaluasi atas metode laba bruto. Salah satu kelemahan utama metode laba bruto adalah bahwa metode ini hanya memberikan estimasi, akibatnya perhitungan fisik persediaan harus dilakukan sekali setahun untuk memeriksa jumlah persediaan yang sebenarnya ada di tangan. Kedua, metode laba bruto menggunakan persentase masa lalu dalam menentukan markup. Ketiga, aplikasi persentase laba bruto kelompok harus dilakukan secara hati-hati. Metode laba bruto biasanya tidak dapat diterima untuk pelaporan keuangan karena hanya menyediakan estimasi. IFRS mensyaratkan persediaan fisik sebagai verifikasi tambahan dari persediaan yang ditunjukkan dalam catatan. Metode persediaan retail. Akuntansi untuk persediaan bisnis retail memberikan tantangan akan sangat sulit menentukan biaya setiap penjualan.
Mencatat kode biaya pada kartu, mengubah kode untuk mencerminkan penurunan nilai barang dagang, mengalokasikan biaya seperti transportasi dan sebagainya. Alternatif yang biasa dilakukan adalah menyusun persediaan menurut harga retail. Dalam sebagian besar perusahaan retail, terdapat pola yang diamati antara biaya dengan harga. Karena itu, harga retail dapat dikonversikan menjadi biaya dengan suatu rumus. Metode ini dinamakan metode persediaan retail, mensyaratkan bahwa mencatatkan dilakukan atas total biaya dan nilai retail barang yang tersedia untuk dijual dan penjualan periode berjalan. Ada beberapa versi metode persediaan retail, yaitu metode konvensional atau nilai terendah antara biaya rata-rata dan harga pasar. Metode biaya retail LIFO. Metode biaya retail LIFO nilai dolar. Salah satu keunggulannya adalah bahwa saldo persediaan dapat diestimasikan tanpa perhitungan. Materi selanjutnya tentang konsep metode retail akan dijelaskan oleh Endang Mayasari Sitanggang. Kepada Endang dipersilahkan. 1. Konsep metode retail. Pembatalan markup adalah penurunan harga barang dagang yang sebelumnya telah dimarkup di atas harga retail awal. Dalam pasar kompetitif, peritel seringkali perlu menggunakan markdown, yaitu penurunan harga jual awal. Markdown terhadap harga jual mungkin diperlukan karena adanya penurunan tingkat harga umum, penjualan khusus, kerusakan barang, kelebihan persediaan, dan persaingan. Pembatalan markdown terjadi apabila markdown kemudian di-offset oleh kenaikan harga bank yang sebelumnya telah di-markdown, yaitu setelah penjualan 1 hari. Kedua, pos-pos khusus yang berhubungan dengan metode retail. Dalam metode retail, kita memperlakukan pos-pos semacam itu sebagai berikut. Yang pertama, biaya pengangkutan atau freight cost diperlukan sebagian dari biaya pembelian. Yang kedua, retur pembelian atau purchase return biasanya dipandang sebagai pengurangan baik pada biaya maupun harga retail. Ketiga, diskon pembelian dan pengurangan harga atau purchase discount and allowance biasanya dipandang sebagai pengurang biaya pembelian. Keempat, selain itu sejumlah pos-pos khusus juga memerlukan analisis yang sama seperti transfer masuk, kekurangan normal, kekurangan abnormal, dan diskon untuk karyawan. 3. Evaluasi atas metode persediaan retail. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan metode persediaan retail untuk menghitung persediaan karena alasan berikut. 1. Agar laba bersih dapat dihitung tanpa harus melakukan perhitungan fisik persediaan. Kedua, sebagai ukuran pengendalian dalam menentukan kekurangan persediaan. 3. Dalam pengaturan kuantitas barang dagang di tangan. Keempat, untuk informasi asuransi. Penyajian dan analisis. Penyajian persediaan. Standar akuntansi memerlukan pengungkapan laporan keuangan dari item-item yang berhubungan dengan persediaan berikut ini. 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam mengukur persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan seperti rumus rata-rata tertimbang dan FIFO. 2. Jumlah tercatat persediaan total dan jumlah tercatat dalam setiap klasifikasi, yaitu klasifikasi yang umum dari persediaan, termasuk barang dagangan, persediaan produksi, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. 3. Jumlah persediaan yang dicatat pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Keempat, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. 5. Jumlah setiap penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode bersangkutan, dan jumlah setiap pembalikan dari penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang beban pada periode bersangkutan. 6. Kondisi atau peristiwa yang menyebabkan pembalikan dari penurunan nilai persediaan. Ketujuh, jumlah tercatat persediaan yang dijaminkan sebagai efek untuk liabilitas jika ada. Analisis persediaan. 1. Rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan mengukur berapa kali secara rata-rata persediaan terjual selama suatu periode. Rasio ini mengukur likuiditas dari persediaan. Rasio perputaran persediaan dihitung dengan membagi harga pokok penjualan dengan persediaan rata-rata yang ada di tangan selama satu periode. 2. Jumlah hari rata-rata untuk menjual persediaan. Ukuran mewakili rata-rata jumlah hari penjualan persediaan yang dimiliki perusahaan di tangan. Salah satu varian dari risiko perputaran persediaan adalah jumlah hari rata-rata untuk menjual persediaan yang merupakan jumlah hari rata-rata penjualan persediaan yang ada di tangan.
tingkat persediaan umumnya berbeda-beda dalam setiap industri. Akan tetapi, perusahaan yang mampu mempertahankan tingkat persediaan yang rendah dan memiliki rasio perputaran persedia yang lebih tinggi daripada pesaingnya, serta mampu memenuhi kebutuhan pelanggan adalah contoh perusahaan yang paling sukses. Dari pembahasan tentang persediaan isu penilaian tambahan yang telah kami jelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, jika persediaan menurun nilainya di bawah biaya aslinya karena alasan apapun, maka perusahaan harus menurunkan nilai persediaan untuk mencerminkan kerugian itu. Aturan umum yang berlaku adalah dengan meninggalkan prinsip biaya historis ketika utilitas masa depan atau kemampuan menghasilkan pendapatan dari aset turun di bawah biaya aslinya. Yang kedua, perusahaan menilai persediaan sebesar nilai realisasi neto pada saat biaya sulit untuk ditentukan, item mudah dipasarkan pada harga pasar, dan unit produk dapat dipertukarkan. Yang ketiga, ketika perusahaan membeli sekelompok unit yang berbeda-beda pada suatu harga tunggal atau disebut juga harga keranjang, perusahaan dapat mengalokasikan harga pembelian total untuk masing-masing item atas dasar nilai penjualan relatif. Yang keempat, akuntansi komitmen pembelian adalah kontroversial. Beberapa pendapat bahwa perusahaan harus melaporkan kontrak komitmen pembelian aset dan kewajiban pada saat kontrak ditandatanganin. Yang kelima adalah perusahaan mengikuti langkah-langkah berikut untuk menentukan persediaan akhir dengan metode laba bruto. Langkah-langkahnya adalah hitung persentase laba bruto pada harga jual. Hitung laba bruto dengan mengalihkan penjualan neto dengan persentase laba bruto. Hitung beban pokok penjualan dengan mengurangkan dari penjualan neto. Hitung persediaan akhir dengan mengurangkan beban pokok penjualan dari total barang yang tersedia untuk dijual. Yang keenam, perusahaan mengikuti langkah-langkah berikut untuk menentukan persediaan akhir dengan metode retail konvensional. Langkah-langkahnya adalah untuk memperkirakan persediaan pada retail, kurangkan penjualan untuk periode bersangkutan dari nilai retail barang yang tersedia untuk dijual. Untuk menentukan rasio biaya perolehan terhadap retail semua barang, bagilah total barang yang tersedia untuk dijual pada biaya perolehan dengan total barang yang tersedia pada retail. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah standar akuntansi juga mensyaratkan penerapan metode biaya yang konsisten dari satu periode ke periode lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.